dari Pulau Sulawesi bagian utara Indonesia. Inilah Institut Agama Kristen Negeri Manado. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Corina Luciana Kapisa dari Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Hal ini saya akan menyampaikan materi tentang hak asasi manusia oleh mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dosen pengampu Ner Topan Rame SOR MPD. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan bersifat universal tanpa memandang ras, agama, kebangsaan, atau status sosial. HAM dijamin oleh hukum internasional dan dalam banyak konstitusi negara, termaksud Indonesia, yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Apa itu hak asasi manusia? Secara umum, hak asasi manusia adalah hak mendasar yang dimiliki setiap individu sebagai manusia. HAM bertujuan untuk menjamin martabat, kebebasan, dan keadilan bagi semua orang. Sebagai hak dasar, HAM tidak dapat dicabut oleh siapapun, dan negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi serta memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati. Dokumen internasional yang menjamin dasar HAM adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 di Paris, Prancis. Deklarasi ini memberikan landasan universal tentang hak-hak dan kebebasan yang dimiliki setiap manusia. Hak asasi manusia (HAM) mencakup berbagai jenis yang saling terkait dan tak dapat dipisahkan. Salah satu kelompok hak tersebut adalah hak sipil dan politik, yang meliputi kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak untuk memilih, hak untuk tidak disiksa, serta hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil. Selain itu, terdapat hak ekonomi, sosial, dan budaya yang mencakup hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan standar hidup yang layak. Tidak kalah pentingnya, ada pula hak lingkungan yang berkaitan dengan hak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan aman, serta hak untuk menikmati sumber daya alam secara berkelanjutan. Kelompok ini lainnya adalah hak perempuan dan anak, yang memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan ini agar hak-hak mereka tidak dilanggar. Semua jenis hak tersebut menunjukkan bahwa HAM adalah prinsip universal yang saling melengkapi demi kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan secara efektif, HAM didasarkan pada 4 prinsip dasar. Prinsip pertama adalah universalitas, yang berarti bahwa HAM berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian. Prinsip kedua adalah keterkaitan dan ketidakbiasaan dipisahkan, yang menegaskan bahwa semua hak saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Misalnya, hak ekonomi memiliki hubungan erat dengan hak sipil. Prinsip ketiga adalah non-diskriminasi, di mana HAM harus dihormati tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, atau kondisi lainnya. Terkait prinsip tanggung jawab negara, menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM bagi setiap warga negara. Keempat, prinsip ini saling melengkapi untuk memastikan bahwa HAM dipraktikkan secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat. HAM menjadi landasan penting dalam menangani berbagai pelanggaran dan memastikan perlindungan hak-hak individu.
Penerapannya dapat dilihat dalam berbagai kasus nyata, seperti kasus kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara adalah salah satu hak asasi yang mendasar. Namun dalam beberapa situasi, ketika seseorang menyuarakan pendapatnya di media atau forum publik, ia bisa menghadapi ancaman, persekusi, atau bahkan penahanan. Dalam kasus seperti ini, lembaga HAM berperan melakukan penyelidikan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak kebebasan berekspresi, serta mengadvokasi perlindungan dan menjamin hal tersebut oleh negara. Contoh lain adalah hak atas kesehatan, yang termaksud dalam hak ekonomi dan sosial dalam HAM. Di beberapa wilayah terpencil, individu atau kelompok mungkin tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan yang memadai. Lembaga HAM atau organisasi terkait dalam memastikan bahwa negara memenuhi kewajibannya menyediakan akses kesehatan yang layak bagi seluruh warga, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Perlindungan terhadap perempuan dan anak juga menjadi fokus utama HAM. Dalam kasus kekerasan domestik, misalnya seorang perempuan yang menjadi korban berhak mendapatkan perlindungan, keadilan, dan dukungan pemulihan. Undang-undang di banyak negara menjamin perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan eksploitasi, dan lembaga HAM sering terlibat dalam advokasi serta pendampingan korban untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi. Diskriminasi di tempat kerja adalah contoh lain dari penerapan HAM, di mana diskriminasi bisa terjadi karena perbedaan ras, agama, atau jenis kelamin. HAM menjadi hak setiap orang untuk diperlakukan adil tanpa diskriminasi. Ketika pelanggaran terjadi dalam bentuk diskriminasi di tempat kerja, pengadilan atau lembaga HAM dapat bertindak menuntut keadilan bagi pihak yang dirugikan, serta memberikan sanksi atau mendorong perubahan kebijakan oleh pengusaha yang melakukan diskriminasi. Meskipun HAM telah diakui secara luas, penegakan hak-hak ini masih sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pendidikan mengenai HAM. Banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak dasar mereka, sehingga rentan mengalami pelanggaran. Selain itu, penegakan hukum yang lemah juga menjadi kendala, di mana mekanisme hukum dan peradilan di beberapa negara seringkali tidak memadai untuk menangani pelanggaran HAM secara efektif. Tantangan lainnya adalah isu sosial dan politik, di mana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi upaya penegakan HAM, terutama jika pelanggaran dilakukan oleh pihak yang berpengaruh atau lebih pemerintah itu sendiri. Ketika tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun HAM diakui secara universal, realisasi dan pelaksananya masih membutuhkan upaya lebih untuk menjamin perlindungan bagi semua individu. Untuk melindungi dan memperjuangkan HAM, berbagai cara dapat dilakukan. Salah satu cara utama adalah melalui edukasi HAM, di mana masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan tentang HAM agar mereka lebih sadar akan hak-hak mereka dan berani melaporkan pelanggaran. Selain itu, dukungan hukum dan advokasi juga sangat penting. Bantuan hukum bagi korban pelanggaran HAM dan advokasi di tingkat pemerintah atau internasional dapat menekan pihak berwenang untuk menghormati hak-hak individu. Cara lain yang tidak kalah pentingnya adalah kerjasama dengan lembaga HAM internasional. Dalam beberapa kasus, kolaborasi ini membantu memastikan perlindungan HAM dan memberikan intervensi jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh negara atau individu berpengaruh. Upaya-upaya ini saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan di mana HAM dihormati dan dilindungi. Hak asasi manusia adalah pilar penting dalam kehidupan yang adil dan
dan bermartabat bagi semua orang. Melakukan penerapan HAM, negara dan masyarakat diharapkan dapat hidup bersama dalam lingkungan yang menghormati hak dan kebebasan setiap individu. Di kehidupan nyata, HAM hadir untuk menegakkan keadilan dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak dasar serta untuk melindungi mereka yang rentan terhadap diskriminasi, kekerasan, atau pengabaian. Upaya penegakan HAM perlu diteruskan, diperkuat agar hak setiap orang terjaga dan terhormat sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang universal. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Shalom.